Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 16 Agustus 2023. Sari Berita. Nusantara Code gaungkan gerakan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal. Festival Geopark Kelimutu menjadi wahana melestarikan nilai budaya. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Gerakan budaya untuk kedaulatan pangan tengah digaungkan oleh komunitas Nusantara Code sebagai upaya untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Gerakan berbasis pada kekayaan budaya lokal ini diwujudkan melalui langkah-langkah nyata dan respon atas berbagai peringatan ancaman krisis pangan yang terus dikumandangkan secara global. Pada roadshow screening film Nusantara Code di Kabupaten Ende pada Selasa 15 Agustus 2023 bekerja sama dengan Kampus Tanpa Dinding dan Universitas Flores yang berlangsung di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Flores Ende ini menghadirkan cerita tentang bagaimana nilai luhur dan tradisi pemanfaatan teknologi pertanian di Pulau Jawa dengan subjek folklor Dewi Padi. Wulansari, Program Direktur Nusantara Code kepada RRI mengungkapkan bahwa gerakan kedaulatan pangan harus terus disuarakan dan didukung oleh semua pihak sebagai satu bentuk kepedulian akan budaya lokal yang ternyata bisa dimanfaatkan dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Nusantara. Jadi berangkat dari film Nusantara Code, kemudian muncul gagasan saya untuk melanjutkan karena isu yang saya angkat ini rasanya memang cukup kritis ya untuk diperhatikan dan tidak hanya butuh perhatian tapi butuh tindak nyata. Berangkat dari film Nusantara Code 3 episode, kemudian saya melanjutkan menjadi buku ya, penelitian di 4 lokasi di Trawas, di Baduy, di Wajo dan Tabanan mengangkat isu budaya pertanian leluhur. Kami anggap sebagai agroekologi. Agroekologi ini kan yang dicanangkan oleh FAO sebagai solusi krisis pangan. Tapi saya melihat di Indonesia pemerintah sendiri belum merespon agroekologi sebagai solusi krisis pangan. Sehingga saya merasa perlu dari dua material yang saya punya, film dan buku, itu untuk melakukan aksi gerakan. Wulansari juga mengungkapkan bahwa ancaman krisis pangan dan krisis identitas budaya menjadi sebuah isu yang harus kita sikapi bersama sehingga Indonesia tidak akan merasakan krisis pangan global dan arus modernisasi tidak serta-merta membuat kita kehilangan identitas budaya asli Indonesia. Film Nusantara Code ini membuktikan bahwa metode tradisi dari para leluhur yang banyak dianggap sebagai mitos ternyata terbukti mengandung pengetahuan ilmiah yang masih bisa dimanfaatkan di era sekarang. Budaya untuk kedaulatan pangan, dua krisis yang tadi sudah disadari oleh sedikit orang sebetulnya. Banyak kan orang Indonesia merasa isu ini ya cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini nggak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Selain pemutaran film dan diskusi, gerakan ini juga menggelar workshop budaya kedaulatan pangan bersama Kampus Tanpa Dinding. Gerakan budaya untuk kedaulatan pangan ini didukung penuh oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pelaksanaan Festival Geopark Kelimutu dinilai dapat menjadi wahana untuk menumbuh kembangkan semangat dan motivasi dalam upaya menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Ende, seperti yang dilaporkan Rovinus Wula.
Hal itu disampaikan Bupati Ende Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad saat membuka kegiatan Festival Geopark Kelimutu pada Minggu 13 Agustus 2023 di lapangan Brimob Ende. Bupati Jafar mengatakan pelaksanaan Festival Geopark Kelimutu tahun 2023 dapat menjadi wahana untuk menumbuh kembangkan pariwisata di Kabupaten Ende. Dijelaskan pelaksanaan Festival Geopark tahun ini mengusung tema mengajak semua komponen masyarakat untuk membangun komitmen bersama dalam upaya menjaga melestarikan bumi dan keanekaragaman hayati, geologi, keragaman budaya sehingga mampu mengangkat pariwisata di Kabupaten Ende. Bupati Jafar mengatakan melalui event Festival Geopark Kelimutu diharapkan pariwisata di Kabupaten Ende semakin bangkit, maju, berkembang dengan tetap menjaga dan mengedepankan kearifan lokal. Festival Danau Kelimutu mengajak semua komponen masyarakat di wilayah ini membangun komitmen bersama dalam upaya menjaga melestarikan bumi, keanekaragaman hayati, keragaman geologi, keragaman budaya sehingga mampu mengangkat citra pariwisata ini. Melalui event ini diharapkan pariwisata kita semakin bangkit, maju berkembang, artinya dengan tetap menjaga serta mendapatkan kearifan lokal kita. Lanjut Bupati Jafar, Festival Kelimutu harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar nilai-nilai budaya yang telah diwariskan para leluhur tidak luntur dan sirna oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai budaya sehingga lambat laun akan menyebabkan kita kehilangan jati diri. Festival Kelimutu dengan berbagai rangkaian kegiatan akan menjadi ciri khas dan kekuatan kita dalam mempromosikan pariwisata sebagai leading sektor lokomotif pembangunan di Kabupaten Ende agar sektor pariwisata semakin mendongkrak pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan di wilayah kita. Kepada seluruh komponen masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Ende mengharapkan dukungan untuk membangun sektor pariwisata secara bersama-sama apabila menginginkan jumlah kunjungan wisata meningkat dan pariwisata maju dan berkembang. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengajak pengurus dan anggota pramuka untuk terus memupuk rasa solidaritas demi keutuhan hidup berbangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Menambah wawasan dan semangat kebangsaan bagi seluruh anggota pramuka yang hadir. Ajakan ini disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng pada peringatan Hari Pramuka ke-62 tingkat Kabupaten Manggarai Barat Senin kemarin. Dalam amanatnya pada upacara bendera di lapangan Tao Golomori, Weng mengajak seluruh anggota pramuka meningkatkan wawasan dan semangat kebangsaan. Dengan kegiatan perkemahan yang dilaksanakan Pramuka Kuarter Cabang 2414, Weng menghimbau agar dijadikan momentum untuk menumbuhkan rasa setia kawan. Selain itu juga untuk mempererat rasa solidaritas antar sesama sebagai generasi muda harapan bangsa. Dan kepada seluruh peserta perkemahan yang sudah sejak 2 hari lalu mendiami dan berkemah di Tanah Mori ini. Semoga pengalaman ini bisa meningkatkan rasa solidaritas, rasa kebersamaan antara seluruh anggota pramuka yang ada di sini. Melalui perkemahan ini juga diharapkan tumbuh rasa saling setia kawan, rasa integritas antar sesama sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa. Wakil Bupati Weng di kesempatan itu juga berharap agar seluruh pengurus dan anggota pramuka di Manggarai Barat dapat melakukan refleksi dan melakukan perbaikan jika terjadi kekeliruan selama ini. Pengurus Kuarcap Manggarai Barat Ignas Nangku mengatakan pelaksanaan perkemahan Hari Pramuka ke-62 dilakukan oleh Kuarcap dengan pesertanya 47 gudep terdiri dari gudep penggalang sampai penegak yang merupakan utusan dari setiap sekolah yang ada di Kecamatan Komodo. Sementara itu Sekretaris Kewaran Komodo Sutia Karmila mengatakan ada sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan selama 3 hari perkemahan. Kegiatan tersebut meliputi lomba baca puisi, pentas seni, kunjungan wisata ke kawasan khusus ITDC, literasi digital, dan upacara api unggun. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Saudara, untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, SMK Tarbiyah Ende menggelar berbagai lomba antar siswa maupun guru. Kegiatan lomba berlangsung di halaman sekolah SMK Tarbiyah Ende.
Wakil Kepala Sekolah SMK Tarbiyah ND Fatimah SPD mengatakan, SMK Tarbiyah sebelumnya dengan sebutan SMK Perikanan Tarbiyah karena masih memiliki satu program keahlian, dan saat ini SMK Tarbiyah sudah memiliki 2 program keahlian, yakni program Neotika Kapal Penangkapan Ikan dan program Teknik Komputer dan Jaringan. Fatina juga menambahkan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 ini, SMK Tarbiyah ND menggelar berbagai ragam mata lomba antara siswa dan guru. Adapun lomba-lomba tersebut yaitu lomba futsal bagi guru, sementara bagi para siswa yakni lari karung, pindah kardus, pecah balon, dan juga memasukkan pensil dalam botol. Fatimah menjelaskan melalui kegiatan lomba ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta menanamkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan budaya sejak dini kepada generasi penerus bangsa. Sementara yang diwarisi pejuang kemerdekaan, semangat yang diwarisi pejuang kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini bisa memberikan sumbangsi yang konstruktif, lebih khusus menggali potensi peserta didik di SMK Tarbiyah melalui berbagai perlombaan yang diselenggarakan. Sebutan SMK Perikanan Tarbiyah, karena dulu sampai bilang perikanan karena masih ada satu program keahlian, hanya nautika kapal penangkap ikan. Setelah itu berjalan di tahun 2008 sudah buka dengan satu program keahlian lagi dari teknik komputer dan jaringan. Kami mulai dari hari Senin kemarin sudah melakukan kegiatan lomba antar kelas menyongsong HUT RI yang ke-78 ini. Ada beberapa mata lomba yang kami adakan di sekolah sini. Yang pertama itu lomba lari karung, dua itu lomba pecah balon, lomba pindah kardus, yang keempat itu lomba masukkan pensil di dalam botol, yang kelimanya lomba futsal antar guru. Pantauan RRI di lokasi kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah berjalan aman dan lancar serta tertib. Para guru maupun siswa sangat antusias dalam mengikuti setiap mata lomba dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Untuk menarik minat wisatawan ke Kabupaten Nagekeo, masyarakat dan para pelaku wisata di desa wisata diharapkan menghidupkan kembali tradisi budaya warisan nenek moyang, seperti yang dilaporkan Ferry Soo. Guna menarik wisatawan untuk bisa betah dan tertarik mengunjungi desa wisata yang ada di Kabupaten Nagekeo, Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do menyarankan agar para pelaku wisata di desa mempertahankan kekhasan asli daerah masing-masing. Bupati Don juga menjelaskan bahwa wisatawan asing saat ini lebih cenderung mengunjungi suatu destinasi wisata sekaligus mengetahui serta merasakan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat lokal. Untuk itu menurut Bupati Don sudah menjadi suatu tuntutan bagi pelaku wisata di satu destinasi wisata adalah menyiapkan produk khas baik itu berupa souvenir, tenun ikat, hingga kuliner. Sebab wisatawan yang datang bukan hanya menikmati keindahan alam desa wisata, akan tetapi sekaligus produk lokal di dalamnya. Di setiap tempat itu, selain budaya dan alam, tapi juga aircraftnya nanti kita dorong jadi produk-produk masyarakat sampai dengan kuliner. Nah, saya berharap kan kita menggabungkan sekarang. Maksud saya kepada masyarakat cepat diberi quick yield itu, ya, hasil yang mereka langsung lihat. Ya, oh ini kita sungguh-sungguh, sehingga gairah masyarakat ini kita tetap jaga. Bupati Don juga berharap para pelaku wisata di desa menghidupkan kembali ritus dan tradisi budaya warisan leluhur dengan menerapkan kalender budaya secara baik seperti berburu, berkuda, tinju adat, hingga mencari ikan dengan cara tradisional. Meski pada umumnya pola hidup masyarakat Nagekeo lebih banyak mengikuti tren modernisasi, akan tetapi guna menarik wisatawan untuk bisa betah dan tertarik mengunjungi desa wisata, Bupati Don menyarankan agar para pelaku wisata di desa mempertahankan kekhasan asli daerah masing-masing. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND optimis untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 minimal sampai akhir tahun bisa mencapai target. Suimam berikut melaporkan.
Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Ende, Ahmad SH, Selasa 15 Agustus 2023 mengatakan untuk SPPT PBB pihaknya sudah sebarkan dan menghimbau para camat, lurah dan kepala desa untuk bisa melakukan kegiatan penagihan aktif terhadap pajak dimaksud sehingga diharapkan sampai akhir tahun ini minimal bisa mencapai target. Dijelaskan target untuk PBB sebesar Rp8.819.254.400 ini sudah termasuk dengan target piutang, di mana target potensi real di tahun 2023 itu hanya sebesar Rp4,4 miliar dan sisanya piutang. Nah, piutang ini kan pajak yang sedikit bermasalah karena salah nama, salah luas, atau objek yang tidak ada yang masih kita catat sebagai pos pendapatan yang kita harus kejar. Nah, ini memang untuk kepastian realisasinya kita masih butuh bagaimana upaya kita meyakinkan wajib pajak sehingga dia bisa melunasi itu. Ia melanjutkan, dihimbau kepada wajib pajak dengan sisa waktu yang ada untuk bisa melunasi PBB tahun berjalan ini sehingga realisasinya bisa mendekati target. Ditambahkan, laporan realisasi pendapatan asli daerah PAD per 31 Juli kemarin untuk PBB perdesaan target Rp1.037.528.000, realisasinya baru mencapai Rp150.917.464 atau 14,55%. Sedangkan PBB perkotaan target Rp7.781.726.400, realisasinya baru mencapai Rp815.932.314 atau 10,49%. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.